Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asbab an-nuzul. Pada masa Rasulullah banyak peristiwa terjadi yang belum diketahui hukumnya menurut Islam. Beberapa sahabat juga sering bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang belum mereka pahami. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal tersebut. Maka Al-Quran turun untuk menjelaskan atau menunjukkan hukum atas peristiwa atau pertanyaan itu. Jawaban dari Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Itulah yang kemudian disebut sebagai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai asbabun nuzul, akan kita kupas bersama dalam makalah yang berjudul Asbabun Nuzul berikut ini. Yang pertama itu membahas tentang pengertian asbabun nuzul. Ada pengertian secara etimologis, yaitu kata atau ungkapan asbab nuzul merupakan bentuk idhofah yang berasal dari kata asbab dan yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab, sedangkan kata nuzula atau nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Secara etimologis, asbabul nuzul ialah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Itu menurut Muhammad Sirzin dalam buku kitabnya Al-Quran dan Ulumul Quran. Sedangkan pengertian menurut para ahli, yang pertama itu mana al-Qatan, yaitu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Sedangkan menurut Az-Zarqani, ialah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungannya dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum bagi saat peristiwa itu. Yang ketiga yaitu menurut Subki As-Soleh, yaitu sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atas penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yaitu yang terakhir as-sabhuni, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat dari mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam asbab an-nuzul. Itu ada 3 macam, dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan, dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul, dan dilihat dari segi bentuk turunnya ayat Al-Quran. Dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan, itu ada terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sharih atau jelas. Riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzulnya dan tidak mungkin pula menunjukkan hal yang lain. Kata-katanya yaitu sebab turunnya ayat ini adalah telah terjadi maka turunlah ayat dan seterusnya. Yang kedua yaitu muhtamilah atau belum pasti. Riwayat belum dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Kata-katanya yang biasa digunakan yaitu ayat ini diturunkan berkenaan dengan saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan dan seterusnya. Yang kedua yaitu dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul. Itu ada 2, yang pertama berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau ta'adud as-sabab wa nizil al-wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Misalnya itu turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua yaitu berbilangnya ayat untuk satu asbab an-nuzul atau ta'adud nazil wal as-sabab al-wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Misalnya turunnya Ad-Dukhan ayat 10, ayat 11, dan ayat 16. Dilihat dari sudut segi bentuk turunnya ayat, ada 2, yaitu bentuk peristiwa. Contohnya peristiwa berupa pertengkaran atau persengketaan seperti perselisihan antara suku Aus dengan suku Khazraj yang melatar belakangi turunnya surat Al-Imran ayat 100. Peristiwa berupa kesalahan dan keseriusan seperti seorang nabi, ya seperti sahabat dulu kala sahabat seorang nabi yang mengimani dalam keadaan mabuk sehingga
sehingga dia salah dalam membaca surat Al-Fatihahnya. Maka itu yang melatar belakangi turunnya surat An-Nisa ayat 43. Yang kedua yaitu bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan yang berhubungan seperti masa lampau, seperti pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi mengenai ruh yang melatar belakangi turunnya surat Al-Isra ayat 85, dan pertanyaan hubungan dengan masa yang akan datang, seperti pertanyaan kafir Quraisy tentang hari kiamat yang melatar belakangi turunnya Quran surat An-Naziyat ayat 42 sampai 43. Selanjutnya yaitu ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Terdapat 3 ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama kata sababun atau sabab. Itu kata-katanya itu sebab turunnya ayat ini demikian titik-titik. Yang kedua kata fi atau mengenai atau tentang. Ayat ini turun mengenai ini dan itu. Yang ketiga yaitu kata yang berarti maka. Telah terjadi peristiwa ini dan itu, maka turunlah ayat. Selanjutnya yang atau pembahasan yang keempat yaitu tentang kaidah-kaidah asbabun nuzul. Ada 2 macam. Yang pertama, penetapan makna suatu ayat didasarkan pada bentuk umum lafaznya atau bunyi, bukan sebabnya secara khusus. Contohnya yaitu Quran surat An-Nur ayat 6. Jika dilakukan pemahaman berdasarkan bentuk umum lafaznya terhadap surat An-Nur ayat 6 di atas, maka keharusan mengucapkan sumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwa tuduhannya adalah benar, berlaku bagi siapa saja, yaitu di sini sebagai suami yang menuduh istrinya berzina. Pemahamannya demikian ini berdasarkan umum lafaz, tidak bertentangan dengan ayat lain atau hadis atau ketentuan hukum lainnya. Ungkap yang kedua yaitu penetapan makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus atau sebab nuzul, bukan pada bentuk lafaznya yang umum. Contohnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 di atas dikaitkan dengan sebab nuzulnya. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa menghadap ke arah mana saja dalam sholat adalah sah jika sholatnya dilakukan di atas kendaraan yang sedang berjalan atau dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat atau Masjidil Haram. Dalam kasus ayat yang demikian ini, pemahamannya harus didasarkan pada sebab turunnya ayat yang bersifat khusus dan tidak boleh berpatokan pada bunyi lafaz yang bersifat umum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kegunaan. Apa saja kegunaan asbabun nuzul? Kegunaan atau manfaat asbabun nuzul. Di sini ada banyak sebenarnya, yang saya kutip ini hanya tiga intinya, yaitu pengetahuan tentang asbabun nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah, secara khusus mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang asbabun nuzul membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan dari kesulitan. Yang ketiga itu pengetahuan asbabun nuzul dapat menolak dugaan adanya hars atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung hars atau pembatasan. Demikian presentasi dari saya, sedikit presentasi dari saya mengenai asbab an-nuzul. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya dalam menjelaskan terlalu cepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti videonya bisa diulangi lagi. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.